Oke teman-teman, kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas tentang atom, ion, molekul, dan unsur dan senyawa. Dan video yang kedua kita udah bahas tentang bilox dan valensi. Nah, di video yang ketiga ini kita akan membahas tentang inti dari bab ini, yaitu penamaan senyawa anorganik. Ya, ini bukan organik. Penamaan senyawa anorganik. Nah, jadi penamaan senyawa anorganik ini merupakan benar-benar dasar banget kalian untuk belajar kimia ya. Kalau kalian nggak tahu nama rumus kimianya atau nama senyawanya, gimana kalian mau ke tahap yang berikutnya gitu ya. Oke, untuk penamaan senyawa organik yang pertama kita menamakan senyawa biner ya. Senyawa biner. Nah, senyawa biner itu apa? Senyawa biner itu senyawa yang terdiri atas dua unsur. Ada logam, ada non logam ya. Terdiri dari dua unsur, logam dan non logam. Nah, di mana logam ini adalah ion positifnya, sedangkan non logam adalah ion yang negatifnya. Nah, karena dia dari ion positif dan ion negatif dia berikatan, maka dia disebut ikatan kimia ya, ikatan secara kimia. Nah, di sini sistem penamaannya itu ada dua. Ada sistem Stokes dan ada sistem Stokes dan ada sistem lama. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sistem Stokes ini kita dibagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama, kalau dia logam yang valensinya cuma ada satu, khusus yang logam valensi 1, itu kita namainnya logam ditambah non logam dengan akhirannya ida. Ditambah nama non logam diberi akhiran ida. Kalau valensinya ada satu. Nah, di sini contohnya itu misal kita mau menamakan senyawa K. K itu namanya adalah kalium. Nah, kalium ini dia hanya memiliki satu valensi, hanya punya satu valensi ya. Nanti list untuk nama-nama ionnya bisa ada di akhir video ya. Nah, terus untuk Cl-nya itu adalah non logamnya. Cl itu namanya adalah klorida. Namanya klor. Nah, diberi akhirannya ida, berarti jadi klorida. Berarti namanya menjadi kalium klorida. Itu ya. Oke. Nah, terus yang kedua, jika dia valensi logamnya lebih dari satu, misalkan valensi logamnya ada beberapa, karena di beberapa golongan transisi itu atau golongan B, logamnya itu memiliki lebih dari satu valensi. Nah, cara namainnya tinggal tambahin valensinya setelah nama logamnya. Jadinya nama logam dalam bahasa Indonesia, terus valensinya berapa, terus baru tambahin nama non logam dengan akhiran ida. Contoh, kita punya senyawa PbO2 ya. Nah, Pb ini dia punya valensi lebih dari satu ya, punya dua valensi, yaitu plus 2 dan plus 4. Nah, karena dia punya lebih dari satu valensi, kita cari tahu dulu bilox valensi Pb itu berapa. Oke, kita pakai aturan bilox. Untuk O, valensi O adalah min 2. Karena O nya ada 2, kita kalikan dengan 2, jadinya min 4. Oke, supaya muatannya sama, muatannya setara, jadinya Pb itu biloxnya adalah plus 4. Oke, kita dapat valensi Pb itu adalah 4. Sehingga kalau kita mau namain jadinya adalah PbO2. Oke, berarti nama Pb-nya adalah, dalam bahasa Indonesia, Pb dalam bahasa Indonesia itu adalah timbal. Jangan lupa tambahin valensinya 4. Timbal 4 dan O2. Oke. O2 namanya, O itu namanya adalah, jangan dipeduliin bilox O2-nya ini ya. Oke. Nama O itu namanya adalah oksi.
karena diberi akhiran ida jadi oksida. Ya. Jadi namanya adalah timbal 4 oksida. Itu untuk nama stoksnya. Nah, sekarang kita ke sistem lamanya. Nah, untuk sistem lama sama ya. Untuk logam yang valensinya cuma ada 1 dan valensinya ada 2 itu beda. Yang valensinya ada 1 dulu. Nah, kalau yang valensinya ada 1, logam valensi 1, namanya itu formatnya adalah logam dengan bahasa Latin tambah non logam tambah akhiran ida ya. Nah, di sini kita pakai contohnya itu adalah AgO ya. Nah, Ag ini adalah namanya argentum. Oke, FYI kalau Ag itu dia cuma punya 1 valensi ya. Nanti kalian bisa cek di akhir video ini. Nah, terus untuk O2, untuk O dia namanya oksigen ya. Terus diberi akhiran ida jadi oksida. Jadi namanya argentum oksida. Ya. Nah, yang sistem lamanya itu ada 2 cara. Nah, caranya itu adalah logam. Nah, caranya itu untuk yang valensi lebih hanya ada 2. Jadi untuk sistem lama ini dia agak dibatasi ya. Jadi dia hanya untuk menamakan logam dengan valensi 1 dengan menamakan logam dengan valensi 2. Kalau valensi yang lebih dari 2 dia gak bisa. Nah, kenapa? Nah, karena gini. Kalau yang valensi rendah, nama logamnya diberi akhiran O di belakangnya. Kalau valensi tinggi, nama logamnya diberi akhiran I dengan bahasa Latin. Nah, gimana kalau dia ada 3 valensi? Nah, jadi misalkan dia punya 3 valensi, misalkan tuh ada plus 1. Yes. Misalkan kalau dia ada 3 valensi plus 1, plus 3, sama plus 5. Nah, otomatis ini valensi tinggi. Ini valensi rendah. Dan ini valensi tinggi. Sedangkan ini bukan valensi rendah dan bukan valensi tinggi. Sehingga kita mau namainnya gimana? Gak bisa kan ya? Nah, sehingga sistem lama itu dia terbatas. Gak bisa untuk semua senyawa dinamain dengan sistem lama. Kalau yang sistem stoks itu kita tinggal menambahkan valensinya aja di setelah nama logamnya gitu ya. Oke. Nah, kalau dia valensi rendah, formatnya nama logam diberi akhiran O dalam bahasa Latin, terus tambah nama non logamnya tambah akhiran ida. Kalau logam dengan valensi tinggi, logam dengan akhiran I tambah nama non logamnya dengan akhiran ida. Oke. Kita coba yang valensi rendah. Yang valensi rendah kita punya FeO. Dan yang valensi tinggi kita punya Fe2O3. Nah, kita cari tahu dulu Bilox Fe-nya berapa masing-masing ini. Nah, Bilox O itu adalah min 2. Bilox Fe itu adalah plus. Supaya jadi stabil, jadi Bilox Fe adalah plus 2. Oke, udah dapat Bilox Fe-nya. Berarti kita namain jadi, nah, Fe itu dia punya 2 Bilox, plus 2 dan plus 3. Nah, kalau dia dapatnya plus 2 berarti dia valensi rendah. Kalau dia valensi rendah berarti kita beri akhiran O. Oke. Dalam bahasa Latin Fe itu apa? Fe itu verum ya. Karena diberi akhiran O jadinya vero. Dan ini adalah O-nya itu sebagai oksida. Jadi ferooksida. Nah, sekarang yang Fe2O3. Oke, Fe itu biasanya plus 2 dan plus 3 aja ya. Nah, Bilox O di sini adalah min 2 dikalikan dengan O-nya ada 3 dikali 3.
jadinya min 6. Nah, supaya sama berarti Fe2-nya itu harus plus 6. Nah, karena Fe-nya ada 2, berarti kita bagi dengan 2. Karena kita mencari harga bilog satuannya. Berarti plus 2 bagi 2 sama dengan plus 3. Nah, plus 3 berarti dia tuh valensi yang tertinggi. Berarti nama logamnya kita beri akhiran I. Jadinya adalah feri dengan nama O-nya. Nama O adalah oksida. Jadi namanya feri oksida. Itu ya. Oke, itu kalau kita mau memberi nama suatu senyawanya. Nah, sekarang gimana kalau dibalik? Gimana kalau kita balik dari nama menjadi rumus kimianya? Kayak misalkan kita punya Na2 natrium. Kayak ini kita hide dulu aja. Kita tutup dulu ya. Misalkan kita punya natrium sulfida ya. Oke, kita tulis dulu nama ionnya. Nah, natrium ionnya berarti adalah Na plus dan sulfida adalah S2 min. Oke, supaya setara berarti jadinya gimana? Jadinya kita tinggal kita samain aja. Nah, Na-nya ada 1 plus 1, S-nya ada min 2. Supaya sama berarti Na-nya harus ada 2 ya. Jadinya Na2 S gitu. Atau cara cepatnya tinggal kalian tukar posisi si muatan-muatannya ini. Jadi 2 ini jadi punya Na dan plus ini jadi punya S. Jadi Na2S gitu ya. Terus yang kedua, besi 2 klorida. Oke, besi 2 berarti adalah Fe 2 plus. Dan klorida berarti Cl min. Berarti senyawanya jadinya kita tukar muatannya, ini jadi ke sini dan ini jadi ke sini. Jadi FeCl Cl2. Nah, itu kalau pakai yang sistem baru. Kalau sistem lama misalkan namanya kita pakai masih sama, jadi kita pakai ferro klorida. Oke, ferro dia adalah Fe ya. Nah, ferro ini valensinya berapa? Kita lihat, dia memiliki akhiran O. Berarti kalau memiliki akhiran O dia valensi rendah. Oke, Fe valensi rendah adalah Fe2 plus. Nah, terus di sini klorida. Berarti klorida adalah Cl min. Jadi namanya adalah FeCl Cl2 ya, tukar posisi muatannya jadi FeCl2. Gitu ya. Oke. Nah, tadi itu senyawa biner antara logam dan non-logam. Nah, sekarang itu adalah senyawa biner antara non-logam dengan non-logam. Lah, kok bisa non-logam dengan non-logam berikatan? Kan bukannya harusnya positif sama negatif yang berikatan. Nah, mereka itu berikatan secara valensi, bukan secara kimia. Maksudnya secara kimia juga. Cuman kalau yang logam dan non-logam dia secara ionik, berikatan ion. Kalau ini secara valensi. Nah, nanti kalian akan belajar di kimia dasar 2 ya, di ikatan kimia sama Bu Lela. Oke. Sistem penamaannya sama, ada 2. Ada sistem Stokes dan ada sistem lama. Nah, mungkin ini lebih mudah ya dari yang gak terlalu ribet kayak yang tadi itu. Nah, kita bahas yang Stokesnya dulu.
Nah, cara sistem Stokes itu yang pertama kalau dia punya satu valensi. Nah, kalau dia punya satu valensi, cukup nama non logam dengan bahasa Indonesia dengan nama non logam lagi dengan akhiran ida sesuai dari urutannya. Misal kita punya bentar, di sini ada contohnya nggak ya? Oke, nggak ada. Nah, contohnya kita punya senyawa SiO2. Nah, karena kita ini, nah di sini kan tadi formatnya nama non logam dengan nama non logam dengan akhiran ida. Nah, ini sesuai urutannya, berarti nama non logam yang pertama adalah Si-nya. Jadi nama Si-nya adalah silikon dan nama O-nya adalah oksida. Jadi namanya silikon oksida. Gitu ya. Nah, itu untuk yang non logam valensinya cuma ada satu. Nah, sekarang gimana kalau non logam valensinya itu lebih dari satu? Untuk non logam yang valensinya lebih dari satu. Nah, sama formatnya, tinggal kita nambahin valensinya di non logam yang pertama. Jadi formatnya non logam, tambah valensinya berapa, tambah nama non logam yang kedua dengan akhiran ida. Contoh kita punya P2O5 ya. Oke, P2O5. Nah, berarti kita cari dulu bilox P-nya karena P itu biloxnya lebih dari satu valensi ya. Oke, untuk O. Berarti muatan O adalah min 2 dikali 5 jadinya min 10. Berarti bilox P2 harus plus 10 supaya setara ya. Nah, karena P-nya ada 2 berarti kita bagi dengan 2. Sama dengan plus 5. Dapat bilox P-nya itu plus 5. Oke. Oh ya, di sini ada cara cepatnya. Sebenarnya kalau mau mencari biloxnya. Jadi karena kan waktu pas bikin senyawa tuh misalkan buat senyawa itu adalah pertukaran dari muatan yang di sini dengan muatan yang di sini. Ya enggak? Sehingga kalau kita mau cari bilox P tinggal kita lihat aja yang di sini. Indeks yang di sini. Tapi itu gak berlaku untuk semua. Karena ada beberapa unsur senyawa hasil penyederhanaan. Jadi ya cara paling efektif sih yang kayak gini aja ya. Dicari satu-satu. Oke, bilox P-nya udah dapat 5 berarti kita namain jadi berarti P namanya adalah fosfor. Valensi fosfor di sini adalah plus 5. Berarti fosfor 5 dan O namanya oksida. Jadi fosfor 5 oksida namanya. Gitu ya. Gampang ya. Nah, tadi itu kita pakai sistem Stokes. Sekarang kita pakai sistem lamanya. Nah, sistem lamanya ini lebih mudah banget. Formatnya adalah non logam tambah non logam yang pertama. Nah, di non logam yang pertama itu kita pakai awalan. Awalannya itu apa? Awalannya itu jumlah unsurnya itu. Jumlah awalannya, terus baru nama unsurnya. Terus yang non logam yang kedua langsung juga sama. Pakai awalan jumlah unsurnya ada berapa dan nama unsurnya dengan akhiran ida. Nah, awalannya itu awalan jumlah unsurnya itu ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Ya, jadi kalau sistem lama itu untuk non logam pakai monoditri ya. Pakai awalan monoditri. Misal kita punya yang sama ya, P2O5. Nah, ini tinggal kita
namain aja. Nah, non logam yang pertama itu P2. Kayak jumlah P-nya karena ada 2 pakai awalan di. Berarti di nama P adalah fosfor. Di fosfor. Nah, terus tambah nama non logam yang kedua yaitu nama oksida ya. Namanya oksida. Nah, jumlahnya ada 5 berarti penta oksida. Jadi namanya di fosfor pentaoksida. Gitu. Nah, kalau dari rumus ke senyawa juga sama kayak yang di non logam ya. Nah, di sini misalnya kita punya fosfor punya ini nih. Karbon 4 oksida ya. Punya senyawa karbon 4 oksida. Oke, kita tulis aja karbon 4 berarti C4 plus bukan 4 plus. C4, C valensi 4 dengan oksida. Oksida itu valensinya adalah 2. Oke, tinggal kita tukar valensi. C jadinya C2 dan O jadinya O4. Nah, gak boleh nih ditulis kayak gini. Gak boleh ya. Harus kita sederhanain jadinya kita bagi 2 indeksnya, kita bagi 2 semua jadinya CO2. Namanya jadi CO2 ya. Atau kalau kita mau dari nama lamanya karbon dioksida, ini gampang banget. Nah, karbon berarti C. Kita lihat dia punya awalan apa enggak. Oh, ternyata enggak, berarti C aja. Terus dioksida berarti O. Dia punya awalan enggak? Ada, awalnya di. Berarti kalau awalan di itu ada 2. Jadi CO2. Gitu, gampang ya. Oke, kita lanjut ke penamaan yang ketiga. Kita menamakan senyawa ion poliatomik. Ya. Senyawa ion poliatomik. Nah, untuk ion poliatomik ini bisa terbentuk dari senyawa itu kan terbentuk dari kation dan anion ya. Nah, kationnya ini bisa kation aja, bisa kation poliatomik. Ya. Nah, anionnya ini bisa anion biasa, bisa anion poliatomik. Nah, jadi senyawa itu bisa aja dia terbentuk dari kation dengan anion poliatomik atau kation poliatomik dengan anion, atau bisa dua-duanya poliatomik. Jadi dari kation poliatomik dengan anion poliatomik. Gitu. Nah, untuk kation poliatomik contohnya di sini adalah K2SO4. Oke. Ini adalah kationnya, namanya adalah kalium. Nah, ini anion poliatomiknya SO4. Nah, SO4 itu berasal dari SO4 2-, namanya itu adalah sulfat. Jadi nama itunya adalah kalium sulfat. Terus kalau dari kation poliatomik dengan anion itu ada NH4 Cl. NH4 itu namanya adalah amonium. Nah, sedangkan anion Cl-nya itu adalah klorida ya. Gak cukup. Klorida. Jadi namanya itu adalah amonium klorida. Terus kalau dua-duanya poliatomik dan poliatomik, misalnya NH4 OH, sama aja. Poliatomik yang kationnya adalah amonium. Terus anion poliatomiknya adalah OH. OH itu adalah hidroksida. Gitu. Nah, untuk nama-nama ion poliatomik itu ada apa aja nanti di akhir video ya. Udah dirangkumkan nama-nama kation, anion, dan ion poliatomiknya. Gitu ya. Nah, gimana kalau dari nama terus kita buat rumus senyawanya? Nah, jadi gampang ya, sama kayak tadi, kalium sulfat. Nah, kalium itu berarti ionnya adalah K+. Dan sulfat itu adalah SO4 2-. Oke. Tinggal kita tukar posisi ininya, ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Jadi K2SO4. Gitu ya.
Terus amonium klorida. Amonium itu adalah NH4 plus dan klorida adalah Cl-. Berarti senyawanya menjadi NH4 Cl gitu. Terus amonium hidroksida. Amonium itu adalah dari ionnya NH4 plus dan hidroksida itu ionnya adalah OH-. Kalau kita gabung jadi NH4 OH. Nah, itu untuk senyawa poliatomik ya. Nah, sekarang kita gimana kalau kita mau menamakan senyawa asam? Nah, senyawa asam itu dia terbentuk dari H+ ya. Untuk senyawa asam itu terbentuk dari H+ dan anionnya. H+ dan anion. Contohnya di sini ada HCl. Oke, bentar dulu. Nah, cara menamakannya gampang banget, hanya itu kita namain sebagai asam dan anionnya kita namain sesuai ionnya apa. Misal kita punya HCl. Oke, berarti H ini sebagai asamnya dan ion Cl- ini adalah nama ionnya adalah klorida. Berarti namanya asam klorida. Oke, terus misal kita punya H2SO4. Berarti H di sini adalah asam dan SO4 di sini adalah sulfat namanya. Jadi namanya asam sulfat. Kayak gimana kalau kita dari namanya ke senyawanya? Namanya ke rumusnya. Kayak di sini misalkan ada asam fosfat ya. Oke. Asam berarti asam itu adalah H-nya ya, berarti H+. Dan fosfat, ion fosfat adalah PO4 3-. Berarti kalau kita gabung ini ke sini, kita tukar posisi ini ke sini. Jadinya H3PO4. Gitu, sama ya. Oke. Nah, terakhir kita menamakan senyawa hidrat. Nah, senyawa hidrat itu apa? Jadi senyawa hidrat itu adalah senyawa biasa, cuman dia ada tertempel hidratnya atau kristal air. Itu namanya hidrat. Cara penamaannya gimana? Cara penamaannya gampang banget. Jadi formatnya tuh kalau hidrat itu gini. Nama senyawanya dengan nama hidrat yang ketempelannya. Nah, nama senyawanya ini kita namain kayak biasa tadi. Secara stoks. Emang kalau hidrat itu cuman dinamakan secara stoks aja. Nah, sedangkan hidratnya, cara menamakannya jumlah hidratnya ini kita pakai awalan mono di tri. Sedangkan H2-nya ini kita namakan dengan hidrat. Oke, langsung aja ke contohnya. Ini ada FeSO4 7H2O. Oke, kita lihat FeSO4-nya. Oke. Karena Fe ini biloxnya ada lebih dari 1, kita tentuin bilox Fe-nya berapa. Berarti bilox O di sini dia adalah -2. O-nya ada 4, kita kalikan dengan 4 jadi -8. Enggak gini. Oke. Berarti kita tentukan bilox Fe-nya. Berarti bilox Fe-nya itu kita cari tahu dulu. FeSO4 itu kan dia terdiri dari Fe dan SO4 2-. Dengan SO4. Nah, SO4 itu dia ion poliatomik. Nah, SO4 ini dia muatannya adalah -2. Nah, Fe berarti dia supaya stabil berarti muatannya adalah +2. Oke, kita dapat bilox Fe itu +2. Berarti namanya menjadi Fe itu besi. Oke, secara stok berarti kita pakai valensinya ya, berarti besi 2 dan
SO4 namanya adalah sulfat. Jadi besi 2 sulfat. Oke, untuk nama senyawanya kita udah beres. Sekarang kita ke hidratnya. Oke. Hidratnya kita punya berapa hidrat? Di situ ada 7. Berarti 7 itu awalnya adalah hepta. Dengan nama H2O. Nama H2O di sini adalah hidrat. Jadi namanya menjadi besi 2 sulfat heptahidrat. Gitu ya. Nah, gimana kalau kita dari nama buat senyawanya? Nah, itu juga sama. Kita tuliskan dulu masing-masing nama ionnya. Kayak kalsium. Kalsium namanya Ca2+. Nah, klorida namanya Cl-. Nah, udah kita fokus dulu di senyawa binernya dulu, senyawa ininya dulu ya, senyawa utamanya dulu. Berarti kalau kita gabung jadi kita tukar posisi, 2-nya jadi buat Cl, 1-nya jadi buat Ca. Jadi Ca, Cl2. Hidratnya, nah dia punya awalan di. Berarti jumlah hidratnya ada 2. 2H, hidratnya namanya 2H, 2O. Jadi rumusnya menjadi CaCl2, 2H, 2O. Oke, itu untuk tata nama. Nah, tata nama senyawa jadi cuman gitu. Jadi tata nama senyawa ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama tadi ada apa aja? Biner logam dan non-logam. Yang kedua ada biner non-logam. Yang ketiga ada senyawa poliatomik. Yang keempat ada senyawa asam. Dan yang kelima ada senyawa hidrat. Ya. Oke. Nah, tadi itu kita belum sempat bahas ion-ionnya itu ada apa aja. Oke, kita bahas sekarang. Oke, jadi ion-ionnya itu ini udah dikelompokkan yang biasa sering keluar gitu ya. Nah, untuk kationnya yang pertama kita bahas tentang kationnya dulu. Nah, kationnya itu ada gini. Kation yang pertama kita kelompokkan yang biloxnya ada 1 dulu. Oke. Golongan A dulu. Karena golongan A biloxnya pasti cuma ada 1. Kation golongan A biloxnya pasti 1. Di sini yang biloxnya 1 adalah LiNaK. Nah, untuk ini nama stoksnya, yang ini nama lamanya, ya. Terus yang biloxnya 2 ada BeMgCaSrBa, ya. Ini nama stoksnya, ini nama lamanya. Terus yang biloxnya ada 3, ya. Itu ada Al aja yang sering keluar. Nah, ini aluminium nama stoksnya dan ini nama lamanya. Untuk golongan 1A, 2A, dan 3A, nama lama dan nama stoknya itu sama, nggak beda, ya. Nanti paling yang beda tuh di golongan lainnya. Oke, terus kita lanjut sekarang yang biloxnya ada 2. Yang pertama biloxnya ada 2 itu ada +2 dan +4. Yang +2 dan +4 itu ada PT, PB, SN. Nah, ini nama stoknya, ini nama stoknya, ini nama lamanya. Bisa kalian hafalin. PT PBSN +2 +4 ya. Nah, terus yang kedua yang biloxnya +2 dan +3. Ada apa aja? Ada Fe, Co, Ni. Ya, ini nama stoknya, ini nama lamanya. Terus lanjut yang biloxnya +1 dan +2 ada Cu dan Hg. Ini nama stoknya, ini nama lamanya. Terus yang biloxnya +1 dan +3 itu cuma ada Au aja. Ya, ini nama stoknya, ini nama lamanya. Nah, ini yang biloxnya +1 aja, tapi bukan golongan A. Itu ada nama stoknya, ini nama lamanya. Yang ini yang biloxnya +2. Yang biloxnya +2 ada Zn dan ada Cd. Ini nama stoknya, ini nama lamanya. Oke. Nah, terus lanjut untuk kation. Nah, ini yang kationnya banyak. Yang kationnya banyak ya. Di sini ada
yang bilox kationnya itu adalah plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 7. Itu ada mangan. Ya. Nah, ini nama stoksnya. Ini nama lamanya kita gak punya. Kenapa gak punya? Nah, karena kan sistem lama itu namanya itu harus cuman khusus ya, nama lamanya cuman bisa yang buat valensi rendah dan tinggi, dan itu biasanya cuma 2 valensi aja. Jadi gak bisa dinamain ya. Nah, yang kedua yang biloxnya banyak juga ada CR. Dia punya bilox plus 2, plus 3, dan plus 6. Ini nama stoksnya dan nama lamanya gak ada. Gitu. Terus kita lanjut ke nama-nama anion. Nah, nama-nama anion ini gampang aja ya. Karena anion tuh gak perlu valensi-valensi. Kecuali kalau dia non logam yang menjadi yang di awal itu pakai valensi. Nah, ini anion berarti yang letaknya di akhir. Berarti kita gak perlu menentukan valensinya berapa. Jadi namanya lebih gampang. Ada F yaitu F min namanya fluorida, Cl min namanya klorida, Br min namanya bromida, I min namanya yodida, O2 min namanya oksida, S2 min namanya sulfida, Se2 min namanya selenoida, dan Pe2 min namanya telurida, PO2 min namanya polonida, N3 min namanya nitrida, P3 min namanya fosfida, AS3 min namanya arsenida, C4 min namanya karbida, Si4 min namanya silisida, dan H min namanya hidrida. Ya. Oke. Itu untuk tadi nama kation dan anionnya. Nah, sekarang nama ion poliatomiknya. Oke. Ada ion poliatomik NH4+ namanya amonium, NO2 min namanya nitrit, terus NO3 min namanya nitrat, SO32 min sulfit, SO42 min namanya sulfat, PO33 min namanya sulfit, PO43 min namanya fosfat, ASO33 min namanya arsenit, terus ASO43 min namanya arsenat, SbO33 min namanya antimonit, SbO43 min namanya antimonat, ClO min namanya hipoklorit, ClO2 min namanya klorit, ClO3 min namanya klorat, terus ClO4 min namanya perklorat, dan ini juga sama nih untuk Br dan I ya, tinggal ganti awalnya aja. Nah, terus ini juga ada beberapa yang belum ketulis, yaitu S2O3 2 min namanya adalah tiosulfat, dan S4O6 2 min namanya persulfat. Nah, terus ada lagi MnO4 min namanya permanganat, dan MnO4 2 min sama dengan manganat. Oke, kalau gak salah ini ada gak ya? Oke, gak ada ya. Terus ada lagi yang namanya Cn min, OSCN min, OCN min sama SCN min. Nah, ini namanya sianida. Ini namanya tiosianat. Ini namanya sianat. Nah, gitu ya. Nah, tambahan ini aja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa ya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.